Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat genre, saya Imam Majid Muhammad akan memandu acara Duta, diskusi tentang kita dengan tema ada apa sih dengan nikah muda. Dan telah hadir bersama kita seorang narasumber yakni Bang Sandi Irzad, Duta Genre Runner-up 1 dan Duta Genre Talenta Kabupaten Sejunjung tahun 2017. Nah, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan, Bang Sandi apa kabar nih? Alhamdulillah baik, gimana? Nah, selama masa pandemi apa sih kegiatan Bang Sandi? Kan di rumah aja tuh. Ya, selama pandemi kegiatan saya itu kuliah dan ditambah sekarang sudah libur, kita berkegiatan di masjid seperti itu, Imam. Masya Allah, bagus Bang Sandi. Nah, Bang Sandi, kan kemarin kami sudah memposting pertanyaan-pertanyaan dan sudah kami rangkup. Dan nanti sahabat genre akan dipilih 2 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari Mimin. Nah, hadiahnya apa, Mam? Rahasia Bang Sandi. Baik. Coming soon ya. Yeah. Oke Bang Sandi, sebelum itu kan lagi viral-viralnya nih berita tentang nikah muda, tentang ya kayak si Remba yang lagi viral. Kayak si bulan-bulan. Nah, si Bulan. Menurut Bang Sandi bagus gak sih? Atau pendapat Bang Sandi gimana gitu? Oke, ini masalah nikah muda ya. Nah, pertanyaannya, Mam, ini nikah di usia muda atau nikah muda? Maksudnya nikah muda di sini usia pernikahannya yang muda. Nikah muda Bang. Nikahnya tuh di luar batas Usia. Oh iya. di bawah 21 bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki. Laki-laki. Baik, sebelumnya ya, Bang. Masalah nikah ini suatu kemuliaan, Bang. Kenapa demikian? Karena ini anjuran dari Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan dalam hadis dan dalam Al-Qur'an juga ada. Nah, kenapa nikah? Nikah ini yaitu ijab kabulnya antara laki-laki dengan perempuan. Nah, ini merupakan suatu fitrahnya manusia, yaitu berhubungan antara laki-laki dengan perempuan. Seandainya sama-sama jenis gimana, Bang? Nah, Oke, bete dong Bang. ini perlu kita antisipasi. Nah, selanjutnya ya, jika imam bertanya bagaimana sih Bang menurutnya tentang nikah muda, kan gitu ya. Nah, dalam Islam itu, dalam ilmu fikih ada beberapa bagian, Bang. Nah, ada yang nikah itu diwajibkan, ada yang disunahkan, mubah, dan lain sebagainya. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Nah, contohnya dalam kewajiban, seseorang itu sudah diwajibkan apabila yang pertama itu ada biaya mahar atau yang ada nafkah yang bisa dia carikan sebagai seorang suami. Nah, itu kewajiban seorang suami. Nah, yang keduanya, khawatir seseorang ini berbuat zina. Nah, paham kan? Paham. Sekarang kita tahu teman-teman itu anak remaja dan ya di luar sana lah, itu mereka yang terpaut ke karena itu kan. Nah, selanjutnya nikah ini juga ada yang haram, loh. Apa tuh Bang ya? Nah, yang diharamkan ini apabila memiliki keyakinan bahwa dirinya itu tidak bisa untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya, dan nanti misalnya contohnya ya, seorang suaminya nanti memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara yang tidak halal. Oh, contoh mencuri, merampok yang Nah, iya. Nah, jadi yang menjadi permasalahan Bang kan gini, nikah di usia muda kan ada masalah-masalah tertentu. Contohnya masalah reproduksi, kematangan reproduksi belum matang dan lain-lain sebagainya. Betul sih kata Bang tadi, menghindari zina, tapi bagi kesehatan mungkin belum siap gitu. Iya. Menurut Abang gimana gitu? Oh iya. Kalau menurut kesehatannya, seseorang di usia yang katakanlah di bawah usia 18 tahun, nah itu masalah kesehatan reproduksinya itu belum siap, Mak. Soalnya nanti seseorang yang dalam pernikahan ini berharapkan ada nanti keturunannya. Yeah. Nah, seandainya di usia yang sangat kecil, masih kecil ya. Seandainya di usia yang masih kecil itu nanti kayak bawa adiknya gitu, paham nggak? Kayak bawa ada atau gejala-gejala lainnya Bang, kayak mudah keguguran atau cacat ya Bang. Iya, dan ada lagi, Mam, yang sekarang itu orang kesehatan mengantisipasi, yaitu kanker serviks. Nah, itu Itu bahaya ya Bang. Nah, jadi kita harus memperhatikan kesehatan psikologis kita dan sesuai anjuran dengan agama juga. Wah, berarti kita harus memikirkan dengan matang-matang. Nah, sahabat genre, pikir-pikir dulu dong, mau nikah muda, apakah materinya sudah siap, usianya sudah siap, dari agamanya juga sudah siap? Ya, sudah boleh. Nah Bang, Ya. kita
lanjut nih, kan udah ada nih list pertanyaan dari sahabat-sahabat genre di rumah. Yang pertama yaitu dari @Rozi Oriza 705. Mengapa remaja zaman sekarang lebih banyak berpikir untuk menikah muda? Nah, bagaimana nih pendapat abang? Yang pertama ini masalah kayak apa ya? Kayak ada yang viral yang menjadi mereka itu menjadikan suatu Contoh ya, Pak? viral yang diviralkan itu sebagai contohnya. Contohnya misalnya di televisi ada berita masalah nikah muda, sehingga mereka ini tertarik nikah muda ini bukan masalah mereka tanggung jawab atau tidaknya, Karena viralnya ya, Pak. karena ia mengambil suatu contoh dari ini, oh kayaknya nikah muda ini Enak asik nih. deh. Padahal kan dalam agama itu ada kewajiban seorang suami. Nah seperti itu, bukan masalah ininya. Oh. Nah, Bang, selanjutnya dari Agustri dan Haris Farestu. Sebagian orang berpendapat lebih baik nikah muda daripada berbuat zina. Jadi gimana dong? Oh ya, baik, lebih baik nikah muda daripada Berbuat zina. Nah, kalau dalam kita sebagai seorang muslim, tentu ada larangan untuk berbuat zina. Nah, itu ada dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 untuk melarang kita berzina. Bukan masalah berzinanya, tapi nanti dilarang berzina dan mendekati zina itu. Nah, mendekati aja udah dilarang, apalagi berbuat Berzina. Nah, seperti itu, Mam. Selanjutnya, tadi gimana, Mam, pertanyaannya? Lebih baik nikah muda daripada berbuat zina. Nah, kembali lagi pada yang tadi yang saya sampaikan ya, Mak. Kayak nikah itu diwajibkan, disunahkan dan lain sebagainya. Nah, ini menyangkut pada di sana ya. Seandainya dia itu ditakutkan berbuat zina, memang ditakutkan dia berbuat zina, lebih baik dinikahkan daripada nanti sudah berzina dan dinikahkan, itu lebih rumit lagi, Mak. Nah, kan lebih takut dinikahkan nih, Bang. Kalau dinikahkan, contohnya umurnya belum cukup, materinya belum cukup, gimana tuh, Bang? Nah, dari awal seharusnya keluarga itu memberikan pendidikan kepada keluarganya, baik itu secara psikologisnya, baik itu secara pendidikannya. Nah, sehingga anaknya tumbuh itu sebagai seorang yang dewasa. Dewasanya bukan dalam usia, Mam, tapi secara pemikiran dan psikologisnya, seperti itu. Nah, yang ketiga dari Naufal Erzan. Kenapa pemerintah Indonesia sangat tidak menganjurkan nikah muda? Ya. Sangat tidak dia menganjurkan nikah muda. Nah, kembali lagi, Mam, kayak yang tadi ya. Yang pertama, dalam agama tentu kita Dilarang. bukan dilarang, maksudnya di agama itu menjaga diri kita itu agar lebih baik lagi. Nah, secara kesehatannya, seandainya dia nikah muda, nanti kan ada penyakit-penyakit yang bisa timbul, atau misalnya nanti ada momongan, anaknya bisa maaf kata ya kayak cacat gitu kan. Karena secara biologisnya dia itu masih belum kuat gitu loh. Secara dalam ilmu kesehatannya lagi, kayak rahimnya belum kuat, belum sesuai dengan prosedur kesehatan. Itu mentalnya ya, Pak. Nah, itu mentalnya satu lagi. Misalnya dia udah punya momongan, udah punya keturunan, nah nanti ada di lingkungannya kan, faktor lingkungan sama masyarakat ada bilang bla 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 gitu kan. Jadi mentalnya terganggu ya, Pak. Iya. Nah, selanjutnya nih, Bang, pertanyaan dari LZPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya ego remaja itu labil, dan apakah ego itu akan terkendali dalam rumah tangga? Dalam rumah tangga ya, Mam. Gimana ya, Mam? Sebagai seorang remaja kan, dia itu masih memikirkan masa-masanya, dan saat itu belum waktunya dia itu untuk memikirkan keluarganya. Nah, menurut Imam nih, mereka masih labil nggak dalam rumah tangganya nanti? Ya iyalah, Bang. Karena kayak sendiri kan lebih kayak apa ya, mencari kesenangan semata dulu gitu. Nah, seharusnya kita paskan dulu, finansial sudah pas, dan secara psikologi sudah matang, dan kita secara agama sudah pas gitu. Nah, selanjutnya, Bang, dari Salvi 502. Lebih baik capai cita-cita terus cinta atau menggapai cita-cita bersama cinta? Wah, ini pertanyaan yang gimana ya? Ini masalah cinta itu masalah perasaan ya, Mam. Aduh, gimana ya, Mam? Nah, gini, Mam. Sebenarnya masalah cinta atau yang menyangkut masalah nikah ini itu merupakan suatu cita-cita juga, Mam. Nah,
kita capai cita-cita yang udah bisa menopang masalah cinta nanti, Mam. Contohnya apa? Pekerjaan. Nah, ini kan cita-cita kita udah dapat pekerjaan, baru kita topang masalah cinta ini, Mam. Nah, itu lebih baik daripada kita cinta dulu, nanti pekerjaannya gimana. Lebih baik daripada cita-cita bersama cinta ya Bang. Nah, nanti ya, Mam. Terus selanjutnya gini, Mam. Ada itu jika seseorang sudah nikah itu masalah rezekinya itu dibukakan, pintu rezekinya dibuka. Nah, sebaiknya kita itu matangkan dulu cita-cita kita, misalnya contohnya seperti pekerjaan kita. Nah, setelah matang, cinta ini akan Datang sendirinya. Nah, selanjutnya dari Dwi.Giovanni. Apakah pernikahan di usia anak dapat menghambat pendidikan seseorang? Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang mudah atau sulit? Oh, mudah ya Bang. Mudah. Nah, ini kan masalah di usia anak ya. Seharusnya seseorang itu harusnya itu dalam pendidikannya. Contohnya nanti udah SMP, masuk SMA, dan seharusnya mereka masih dalam pergaulannya, secara lingkungannya masih harusnya bergantung kepada orang tua yang belum sanggup dengan sendiri ya, cari pekerjaan sendiri, atau mereka sudah kuliah. Nah, seandainya mereka sudah kuliah, ini bisa dikatakan mereka itu sudah dewasa. Nah, jika di usia anak mereka sudah menikah, mereka akan terganggu secara psikologisnya, Mas. Yang tadi saya sudah disampaikan, masalah psikologis, nanti masalah finansial, akhirnya kan berujung ke masalah kejiwaannya. Bisa jadi depresi ya, mikirin semuanya. Nah, itu. Belum lagi istri, anak lagi Bang terakhir. Nah, dia kan mikirnya secara mudah, nikah, oh ini udah nikah, ada yang bantu, ada ini masalah makanan udah dipas, udah masalah keluarga udah cocok. Nah gini, Mam, ada tambahan lagi, Mam. Iya Bang. Dalam pernikahan ini ada suatu penyakit yang sebenarnya orang di usia anak itu belum paham, Mam. Nah, dalam kitab terjemahan kitabnya Syekh Abdul Salam Bali itu disebutkan ada suatu sihir ikatan. Nah, sihirnya ini seseorang yang jauh dari istrinya ini, mereka dia memiliki suatu keinginan dengan istrinya, tapi jika sudah berdekatan, mereka itu tidak bisa, Mas. Nah, ini di usia anak mereka belum tahu. Nah, sekarang kan kita udah tahu ya, remaja sekarang itu kalau nggak, misalnya Imam nih mau si A gitu kan. Nah, kalau nggak bisa sama si A, nanti Imam pakai kayak jampi-jampi. Nah, itu kan suatu yang dilarang juga dalam agama. Nah, seharusnya kita nggak, ya belum pas lah di usia anak gitu. Seperti pertanyaan tadi ya Bang, gapai dulu cita-cita baru nikah. Nah, nanti cita mengikuti. Asik. Yang terakhir nih Bang, dari @arya.chris. Selain berdampak terhadap faktor ekonomi, apakah menikah muda juga berdampak terhadap faktor lingkungan? Faktor lingkungan ya. Nah, ini sangat berpengaruh ya, Bang. Sangat lingkungan. Contohnya dalam masyarakat, nanti seandainya mereka nikah di usia yang sangat muda, nah mereka ini akan kayak tertekan gitu loh. Yang seharusnya mereka masih bisa bermain, lihat teman-temannya main, yang seharusnya mereka melihat teman-temannya kayak bergaul itu, tapi mereka akan terganggu psikologisnya. Oh, kok saya ini ya, yang dia nanti ngurusin anak, ada ini, akhirnya kan berpengaruh ke lingkungannya sendiri. Juga bisa ya Bang, kayak apa? Kan ada tuh kalau pikirannya terganggu, bisa ada keinginan untuk menggugurkan kandungan. Nah, itu bisa. Padahal dalam agama kita, agama Islam itu anak itu adalah titipan dan rezeki. Nah iya, kalau digugurkan kan kita kayak membunuh gitu. Nah, nggak boleh. Nah, mengingat waktu nih Bang, apa nih pesan-pesan buat sahabat genre yang ada dimanapun? Pesan-pesan dari Abang deh gitu. Iya. Berarti ini waktu kita terbatas ya, Bang? Iya Bang. Iya. Baik, kita berikan pesan kepada sahabat genre gitu ya. Nah, untuk sahabat genre saya berpesan bahwasannya jangan kita cuma mencari kesenangan semata di dunia, karena kita ini memiliki suatu cobaan dari setan. Nah, ini yang akan mempengaruhi kita. Banyak teman-teman itu yang terpengaruh dari masalah ini, yang mereka mempertaruhkan hawa nafsunya, yaitu keinginan yang tidak baik. Nah, seandainya seseorang ini mengikuti hawa nafsunya, nah mereka akan jatuh, Mam. Nah, selanjutnya sebagai seorang laki-laki, nah sesuai dengan nama imam, jadi akan menjadi imam dan jadi panutan dari istrinya, keluarganya. Amin ya Allah. Nah, kita paskan dulu agama kita,
dipaskan secara psikologis dan finansial kita agar kita tidak terjatuh kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, hal yang tidak diinginkan ya. Nah selanjutnya, nah terakhir nih, nikah itu sesuai yang saya sampaikan di awal, itu nikah itu suatu kemuliaan, Mam. Itu memperlihatkan seseorang dalam fitrahnya. Apa fitrahnya? Yaitu baik dia seorang laki-laki ataupun dia seorang perempuan. Nah bukan seorang laki-laki nanti pecinta seorang di situ juga ya. Nah dan sebagai seorang muslim, mari kita berpegang teguh kepada ajaran Allah dan yang disampaikan melalui Rasulullah SAW. Apa yang telah disampaikan dalam sunnah Rasulullah dan dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah itu memiliki suatu barokah dan kebaikan. Nah kita harus mempelajari agama kita dengan sebaik-baiknya. Nah jangan kita terprovokasi dengan ajaran-ajaran yang mungkin melenceng dari agama Islam dan kita, ya agama Islam kita. Nah semoga kita diberikan barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita memang meminta ridho Allah. Ya Allah berikanlah hamba tunjukmu sehingga kita itu tahu kapan sih kita harusnya nikah. Nah kita harus matangkan agama kita dulu. Seperti itu, Mam. Oke, Bang. Nah, sahabat genre, itu pesan dari Bang Sandi. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Bagi sahabat genre yang masih ingin bertanya, bisa komen di bawah atau ke IG Bang Sandi, apa Bang? Sandi Irsyad. Atau bisa juga ke